terhadap perhimpunan yang ada di wilayah T3 T2 ini. Satu lingkaran perumahan yang ya luasnya hanya lebarnya itu 3 kilan gitu, yang tentunya bisa dibayangkan seperti apa panas dan sebagainya, sehingga oleh warga ini mengkonsep ayo kita tanam pohon awalnya dulu. Alhamdulillah dari penanaman pohon ini kita sudah rasakan bukan hanya sebagai tempat tanaman peneduh, tetapi juga ada hasilnya. Kita lihat ada matua yang ini umurnya kira-kira hampir bersamaan dengan ini, 6 tahun ini. Kalau ini sudah 6 tahun. Tadinya sebelum ada ini panas dan kami menanam markisa kita rambatkan gitu, jadi tetap kita di bawahnya gitu. Kemudian ada mangga, ada semua, saya lihat musim ibu-ibu kalau mau masak apa ini, ada juga ada belimbing uluh dan sebagainya. Jadi keteduhan ini alhamdulillah ada manfaat juga dari KSM atau TPST ini, karena panasnya kemarin seperti itu. Kalau duduk di sana itu mesti liar-liar, adem. Nah ini maka yang menjadikan TPST ini tidak sepi dari orang, dikarenakan di samping juga nyaman, di samping itu pengelolaan pun juga tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan, termasuk dari bau maupun dari lalat dan sebagainya. Kita lihat juga lalat di mana-mana mesti ada juga seperti yang kita lihat dari TPS. Dari berawal itu Ibu, bahwa kami senang itu, dan kemudian alhamdulillah 2004 itu ada kami senang membuat taman sana PKK, ada lomba Semarang menanam. Kita coba ikut lomba Semarang menanam, tapi kok nggak pernah muncul di koran, karena itu bekerjasama dengan salah satu koran. Ternyata salah Kak, kita foto, kita kirimkan, nggak pernah diekspos. Ternyata ada wartawan yang datang yang mengisosiasi. Akhirnya coba kita ikutkan dan wartawan sini. Alhamdulillah 2004 kita juara 1 untuk Semarang tingkat atas. Dari situlah kemudian kita mencoba yang di sini, karena di sini itu dulu adalah paling ujung satu tempat pembuangan sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun puing-puing bekas masuk rumah tembok dan sebagainya buang sini. Jadi kumuh Bapak. Sehingga kemudian salah satu warga yang peduli terhadap lingkungan itu kalau meleki atau mengingatkan itu sering malah jadi konflik Pak. Jadi orang tanah kowe kok tak buangi rentok ini. Untuk itulah kami warga minta kepada Pak Lurah untuk meminta apakah ada aturan kalau buang sampah itu ada larangan dan sebagainya. Itu contoh amat, buktinya ada di masalah sampai warnanya itu kayak kulit saya itu hitam gitu. Itu adalah bukti bahwa jangan sampai tonggal sampah di sungai atau di sini gitu. Dan ternyata itu pun juga masih Bapak, masih dibuangi, dan akhirnya udah kepang di taman ya kok dibuangi sampah gitu. Alhamdulillah setelah tahun 2004-2005 ada kota Kuju, kita ikuti kembali dan membuat taman. Tadinya di sini adalah pembibitan, kemudian di sana taman-taman. Alhamdulillah juara 1 lagi. Nah dari situlah ternyata banyak orang tertarik. Kok taman ini koyo apa pilih? Kok bisa juara 1 terus gitu? Ternyata dari situlah yang kami merupakan baru tahu bahwa bukan nilainya taman atau baiknya taman dikerjakan tangan profesional, tetapi di situ monggo Pak Bu, yang ternyata adalah kekompakan dan keguyuban warga ternyata yang dinilai, peran masyarakat. Jadi peran masyarakat baik orang tua, baik itu anak muda, anak kecil, laki perempuan, semua guyup, itu yang menjadikan nilai plus ternyata Pak. Dan alhamdulillah kami membuatkan jadwal sampai sekarang itu masih berjalan. Itu 2 minggu sekali kita kerja bakti. Kerja bakti itu memang ada
dananya Pak. Jadi tiap bulan itu warga itu mengiuran satu kakak berapa Pak iurannya? 5.000 per kakak. Itu nanti per giliran untuk membuat minuman. Misalnya umrah pajak itu minggu, 2 berikutnya sebelahnya. Dan itu uang itu diberikan ke situ. Cuma 30.000. Ya sebenarnya harapannya untuk bisa membuat minuman aja. Tapi kok enggak tahu kok yang keluar biasanya lontong opor. Iya. Nah ini karena apa? Kalau dihitung itu 2 tahun mungkin lebih baru ketepatan gitu. Jadi apa namanya ya orang ada syukurnya juga. Jadi alhamdulillah itu keguyupan itu yang menjadikan apa namanya kami jadi juara. Pada akhirnya kemudian baik dari pemerintah daerah, kemudian warga masyarakat dan akademisi termasuk Prof Darto waktu itu yang masih di MIL, nah itu tertarik kayak apa. Lah dari situlah beliau ini ibaratnya kami itu dia apa ya dibakar, dia panas bencot lebih gitu ya. Kami diajak Bu untuk piknik kebetulan busur ini berserta ibu-ibu diajak ke Jakarta belajar ke tempatnya Ibu Bambang di Cilandak. Nah di sana belajar pengelolaan lingkungan termasuk sampah dan pembuatan empat. Dari situ saya nggak ikut, cuma dia diceritani itu terus kemudian kami mencoba, ayo kumpul lagi gitu. Nah kebetulan Prof Darto, ayo kumpul lagi gitu. Ingat saya itu kalau nggak salah pas puasa, kemudian buka bersama dengan apa namanya itu, lupa gudangannya. Itu di situ bareng, kemudian kita praktekkan pembuatan empat dan kemudian berlanjut kami yang meneruskan. Di belakang situ kami buat bak-bak 3 untuk melanjutkan pembelajaran di Jakarta. Utamanya adalah pemilahan. Jadi kami 2004 itu sudah memulai pemilahan. Namun memang kira-kira hanya bertahan 10 hari maksimal gitu. Kami dikomplain oleh warga karena apa? Setelah dipilah, Pak pengambil gerobak itu campur kembali dan kami belum berdaya karena kami belum punya fasilitas untuk ke arah pemanfaatan dari organik dan organik. Nah setelah kami menjauh dengan ketika itu saya itu nangisnya dengan Bu Sri Suryoko sama Bu Titi. Bu kami itu kepengen juga tapi kami nggak punya, dibantu semen kalau nggak salah kita buat 3 bak. Nah itu kemudian kami melanjutkan sedikit-sedikit rumah tangga yang masih mau dan jatuhan pohon-pohon ini yang tadinya kami bakari. Ya 2004. 2008 kemudian ada konsultan dari PPLP Satker Jawa Tengah dari DPU Provinsi datang ke sini menantang kami untuk mengelola sampah kira-kira 1000 kakak. Kami nggak punya gambaran seperti apa, apakah TPS seperti itu nanti bahas sini, sehingga kami karena di belakang tahu dan warga banyak ketidaktahuan akhirnya juga protes. Loh kok jadi rumah kawasannya kumuh karena sampah di bawah sini paling dan 3 RW itu 1000 itu 3 RW kira-kira kayak itu. Ya kemudian saya juga berpikir akhirnya saya mencoba lari ke Surabaya, diajak ke Surabaya, ke Bandung, terus kemudian yang di Bulu yang lebih duluan seperti apa sih. Alhamdulillah dari situ kami jelaskan kepada warga masyarakat dan akhirnya ya seperti ini akhirnya. Jadi 2008 kami ditantang dan cuman karena sebenarnya kami banyak permintaan untuk pengembangan termasuk juga kami mengembangkan tetapi karena lokasi. Dan yang kedua memang kami aturkan berdua dan Pak Edi ketika itu Pak Chef juga menanyakan ada mahasiswa ke sini kira-kira kono itu kekurangan apa bagian kok ditinggal katanya gitu. Saya nggak merasa ditinggal karena 2 Desember itu pasti kami mengundang Prof Darto dan sebagainya itu kami undang sini ulang tahun kami mudah-mudahan 2 Desember kami bisa untuk mengulang tahun ini lagi. Ibu Ena Dr. Rina berkenan untuk bicara dosa pembukaan nanti. Ya dari situlah kemudian tapi kenyataan dari bantuan Datosa dan sebagainya itu kami merasa bahwa Tosa ini sudah tua karena juga ada 2, yang satu itu sudah bongkok betul-betul nggak bisa dipakai dan yang masih berjalan ini
dan itu kami berjalan banyak dikomplain oleh warga yang kami pengambilan karena apa, lubang, banyak lubang sehingga banyak jatuh. Satu, yang kedua kemudian adalah remnya itu juga bongkarnya juga mungkin susah, sudah lama sehingga nggak bisa pakem, sehingga operator kami ini sekarang itu trauma, Pak Nizar ini trauma kalau memakai sampai di jalan raya, karena pernah satu kejadian di dekat SMP 3 sana, kebetulan juga pada ragu-ragunya yang satu maju, yang ini maju, dan ini nggak remain bawang, terjadi kecelakaan sehingga trauma sampai sekarang. Aku sejak banget untuk saya. Alhamdulillah kalau nanti ada perhatian dari ini kami itu sekelumit, dan kami Mudika Mulian itu dari berdiri di kalahnya itu di 26 Juni, tapi mulai operasional kami ada di 2 Desember, dan kami lakukan itu terus-menerus tanpa henti. Maka dari itu sering kami bukan hanya mendapatkan kunjungan dari dalam kota sendiri, mungkin juga mahasiswa-mahasiswa itu dari Undip yang di sini, tetapi juga bahkan dari luar negeri pun juga sudah banyak datang di sini. Dan sebagai pembelajaran juga, kalau diklat-diklat dari provinsi itu pasti adanya di sini. Ya, ini berkat dukungan dari Undip juga, dari Undip, maka dari itu keterkaitan emosional kami sangat dekat sekali dengan saya. Dan tidak berhenti-hentinya nanti lewat Dr. Rina nanti kegiatan kami selalu didukung dan dengan semakin berkembang sebagai suatu proyek-proyek yang ada di Semarang ataupun Jawa Tengah. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin barangkali saya belum memperkenalkan satu persatu gitu, dan saya terakhir mungkin ya ini Pak Ayi yang kebetulan kalau saya ada beliau, kemudian ada Pak Gunawan itu di sekretaris, Pak bendaranya dan baru di Medan tadi, ibu-ibu ini, yang pakai kuning ini sebagai satu ujung tombak kami juga sebagai pemasaran juga, Bu. Jadi ini luar biasa. Kemudian ada Bu Sri Jatmi dan Mbak Ani itu ini spesialis pembuatan dari tas kresek yang menjadi tas, bahkan kemarin di Horizon itu 350.000 sampai bahasanya. Dan bapak-bapak ini sebagai satu peralatan, seksi peralatan sarana dan mas-masnya itu sebagai satu kader-kader kami nantinya, dan sebagai satu pejangan tangan kami ketika nanti ada, karena kami sudah masuk ke TK dan SD untuk memperkenalan. Ini adalah mitra pramuka, termasuk didiknya Pak Ayu ini, selalu mereka kami ajak berbarengan. Ayo sekarang kalau orang tua sulit, ayo nih ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak sekarang kami mulai dari TK kami sudah masuk ke sana untuk memperkenalkan. Dan tiap event kami gunakan mesti kami undang anak-anak itu memperkenalkan, termasuk juga dalam tahun kemarin dengan mewarnai dengan temanya adalah lingkungan dan pemerahan sampah. Harapan kami dengan demikian nanti mereka sudah mengenal, tidak sulit seperti yang saya usaha kita kalau disosialisasikan sudah sulit. Aku zaman ngono ya ora apa-apa masih kadang-kadang gitu. Tapi kalau sudah dikenal itu mudah-mudahan saja nanti pengolahan sampah dengan 3R Undang-Undang 2008 itu yang 18 itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Hena, mohon maaf, dan untuk itu berkenan Bu Hena untuk memberikan saran-saran, dan mungkin kita nanti lanjutkan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ini bisa berkumpul di sini mendengar cerita mengenai reduce, recycle dari sampah rumah tangga yang ada di sini. Sebetulnya saya warga Sampangan loh, Bu dan Bapak. Saya ada di Jalan Menoreh 3 nomor 8. Ya, mungkin sudah mendengar Bapak Dirham. Ada yang tahu? Ya, saya persis di samping kanannya Pak Dirham. Ya, rumah saya di situ. Jadi
termasuk warga Sampangan lah. Saya di Sampangan ini sudah dari tahun 87. Cuman mohon maaf ya, bahasa Jawanya masih maju-maju. Ya, ini lingkungannya bagus sekali. Jadi saya juga senang sekali gitu. Ternyata ada di sini ya bapak-bapak dan warga, ibu-ibu dan juga warga semua yang peduli kepada sampah. Tidak hanya ditimbun begitu saja, dibuang di sungai kalau zaman dulu kan, tanpa ada pemikiran bahwa kalau dibuang ke sungai bisa menyebabkan penyumbatan dan sebagainya. Tapi ternyata warga di sini sudah sangat maju pemikirannya. Tidak usah diterangkan lagi, ternyata sudah mampu untuk berpikir bahwa lingkungan itu harus dikelola dan semuanya diatur dari diri sendiri tanpa ada pendorong sebelumnya. Meskipun sesudahnya Prof. Sudarto juga mendorong warga yang ada di sini. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan salam dulu dari Prof. Darto. Prof. Darto tidak bisa hadir di sini karena sedang ke Jakarta sampai tanggal 6. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir. Tadinya sih akan hadir di sini karena kangen dengan warga yang ada di sini semua, dengan Pak Yoyo juga dengan Pak Aji dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Mungkin saya tidak akan berbicara panjang lebar karena ternyata semua sudah mengetahui ya bahwa sampah itu bisa menimbulkan masalah kesehatan, bisa juga menimbulkan masalah estetika, bisa juga menimbulkan masalah lainnya. Jadi kalau misalnya ditumpuk begitu saja mungkin akan menimbulkan penyakit-penyakit. Karena sampah itu kan dibagi dalam dua macamnya, ada sampah organik dan sampah anorganik. Untuk hal ini tentu sudah mengetahui ya, yang mana organik, yang mana anorganik. Kalau anorganik dibuang begitu saja maka akan bisa menimbulkan tempat tumbuh dari vektor-vektor penyakit, dari lalat, tikus, kemudian juga nyamuk kalau tergenang air. Kemudian juga selain lalat, tikus, kemudian filaria bisa menimbulkan penyakit kaki jari gajah. Untuk hal tersebut, nah ternyata di sini sudah bagus dikelola dengan baik. Kemudian sampah organiknya juga terlihat ada mesinnya, kemudian ada cara bagaimana mengelolanya sampai hasil produknya juga ada. Dan tadi saya tanya harganya 4.000 ya. Ternyata sudah bagus sekali, sudah sangat menghasilkan. Kemudian mendengar dari Pak Yoyo tadi bahwa ternyata sampah plastiknya sendiri juga sudah dikelola oleh ibu ya, dibina menjadi tas ya, tas kresek dan juga mungkin tas kantong-kantong plastik ya. Saya lihat juga di situ sudah ada. Kemudian banyak sekali nih piala-piala yang sudah diterima oleh warga di sini, alhamdulillah. Jadi ternyata dari Mudika Mulian ini sangat berkembang dengan pesat untuk pengelolaan sampahnya. Jadi tidak heran kalau Semarang memberikan nomor 1 untuk Mudika Mulian di sini. Juga tadi dikatakan bahwa tempatnya dulunya adalah timbunan sampah, sekarang menjadi lingkungan yang asri, alhamdulillah ya. Kami di sini tidak merasakan yang mana sampahnya, tumpukan sampahnya nggak kelihatan. Nah dari warga, dari sampahnya langsung dibagi 3 ya Pak ya, sudah dipilah gitu, sampah organik, anorganik. Kemudian satu lagi yang apa namanya B3. Yang B3-nya? Oh anorganik. Oh dibagi 2 dulu ya, kemudian nanti dipilah lagi di sini gitu ya. Ini bagus sekali ya, karena kalau misalnya kita timbun sampah tersebut akhirnya akan menimbulkan penyakit juga. Terutama sekarang itu ada istilah keren, namanya bisa menimbulkan endocrine disruption. Endocrine disruption itu gangguan pada sistem ini ya, sistem endokrin kita, hormon-hormon kita akan terganggu. Jadi ternyata dari hasil penelitian selama ini, kalau ada gangguan pada sistem endokrin, pada sistem hormon kita, maka hasilnya jangan heran kalau sekarang banyak masyarakat yang lemah gemulai, yang pemuda-pemudanya harusnya kan gagah perkasa, tapi ternyata jadi lemah gemulai. Kita lihat di TV juga banyak ya. Itu kemungkinan dari polusi yang ada di lingkungan. Karena kalau ditimbun nanti akan masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam air tanah, masuk ke dalam sungai. Sungainya dipakai buat pam di sini ya, untuk PDAM. Terus diminum oleh warga. Jadi banyak polutan-polutan yang akan masuk ke dalam tubuh, baik lewat udara, lewat air minum dan lewat makanan.
Jadi tidak aneh tadi dikatakan bahwa banyak yang remaja mulai atau mungkin jadi berubah tingkah lakunya, yang harusnya kita harapkan anak kita ini laki-laki yang harusnya gagah perkasa pelindung keluarga, tetapi malah membuat malu mungkin ya dalam hal ini. Jadi bagus sekali kalau di sini sudah dikelola dan tidak ditimbun begitu saja ya. Terutama memang sampah B3 ini yang sangat berbahaya buat kita, dan sudah ada undang-undang juga bahwa sampah B3 ini harus dikelola dengan baik gitu. Kemudian juga untuk yang limbah atau sampah yang organiknya itu kalau kita kelola bisa menghasilkan di sini menjadi pupuknya bagus sekali, atau mungkin suatu saat bisa buat makanan ternak barangkali gitu ya, bisa juga itu diproses lagi. Tapi kalau udah sampai pupuk juga ini sudah sangat bagus karena terjadi recycle di situ, tidak terbuang percuma, malah menjadi menjadi income buat kita, dan juga mungkin di sini uangnya untuk kas dari RW mungkin ya Pak ya, dari sampah ini untuk lebih lanjut lagi memajukan RW yang ada di sini sehingga lingkungannya akan menjadi lebih baik lagi. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Saya tidak bisa berbicara banyak-banyak di sini kan, kelihatan sudah pada pinter-pinter ya. Tidak usah lagi saya ceritakan lagi panjang lebar ke yang lain-lainnya. Mungkin kalau ada, mungkin kita lanjutkan dengan diskusi saja yang lebih lama. Oh ya, sebelumnya mohon maaf saya belum memperkenalkan. Ini Pak Edi, Dr. Edi ini sering membantu kami. Pak Edi ini Dr. Edi itu dari Politeknik Semarang ya, dari Politeknik Semarang. Kemudian lulus di program studi kami, program studi Dr. Ilmu Lingkungan yang kebetulan saya kelola pada saat ini ya, untuk Dr. Ilmu Lingkungannya. Kemudian kami juga dalam rombongan dibantu oleh Pak Hastomo. Pak Hastomo ini sebagai staf administrasi akademiknya. Jadi yang mencatat mengenai mahasiswa, jadwal kuliah dan seterusnya itu Pak Hastomo. Dan sekarang membantu kami untuk membuat dokumentasi di sini. Ya, karena harus ada dokumentasinya kalau pengabdian. Tidak datang begitu saja. Kemudian juga nanti mungkin ada sumbangan meskipun tidak besar, tapi mudah-mudahan bisa membantu untuk memperbaiki tosanya yang ada di sini sehingga bisa lebih bermanfaat lagi, dan sampahnya juga bisa dikelola dengan lebih bagus lagi karena tosanya bisa berfungsi lagi gitu ya. Ini mohon maaf juga nih kalau konsumsi yang kami bawa ini sekedarnya saja gitu. Mudah-mudahan tidak membuat lapar ya. Iya baik, silakan kalau ingin bertanya. Ayo, Mas. Mungkin ada kesulitan apa Pak? Kesulitannya apa gitu? Mungkin dalam membina warga di sini kan kemungkinan juga kan tidak semua mendukung gitu ya. Mungkin ada kesulitan juga dan beberapa warga yang negatif thinking dalam hal ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya mungkin bisa menceritakan juga nih Bapak dan Ibu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langsung aja, sekiranya saya mau melihat hasil dari proses itu sampah ya Pak ya. Hasil proses sampah, terus dikasih M4, itu masih tertimbun ada belatung kecil-kecil, tapi itu ternyata tidak berbahaya katanya. Cuman kita sendiri kurang tahu itu urat apa, terus namanya apa. Nah itu kalau tahu kan enak, kita bisa menyampaikan, apalagi Pak ya sebagai radio sektornya itu bisa menyampaikan, oh nanti ulat itu tidak berbahaya karena dimakan burung aja tidak apa-apa gitu. Nah tapi nama ulat itu apa gitu, kita dulu kurang tahu. Nah, ya cuma pertanyaan itu aja, terima kasih. Atau mungkin setelah itu misalnya ketahuan terus dimanfaatkan untuk apa gitu. Mungkin apa kita misalnya ketemu ya bukan apa kejadian. Baik, kalau belatung-belatung itu memang dari sampah organik sering muncul gitu Pak. Nah belatung ini tidak berbahaya betul, tapi kadang-kadang sering nanti belatungnya berubah menjadi lalat, kemungkinan juga ada, atau serangga-serangga lainnya. Serangga-serangga lainnya yang suka tumbuh di dalam tanah, itu kemungkinan juga ya, ada seperti itu. Justru dengan adanya binatang-binatang itu justru menunjukkan bahwa ini tidak terpolusi, bukan polusinya.
bahwa hasilnya itu tidak berbahaya karena dia masih hidup gitu. Di situ ada organisme yang bisa hidup. Seandainya tidak ada organisme yang bisa hidup di situ, justru kita harus hati-hati juga. Ini berarti ada racun-racunnya di situ gitu ya. Nah, jadi kalau belatumnya begitu banyak, mungkin pemanfaatannya mungkin bisa buat makanan ternak, mungkin buat makan ayam, atau kalau ada ayam di sini, atau mungkin di sungai itu mungkin banyak ikan-ikannya dimasukkan ke sungai ke sana, itu bagus, nggak ada apa-apa gitu. Tapi kita nggak mungkin ya kita yang makan. ya namanya ini Pak, namanya banyak sekali di situ karena jenis-jenis binatang yang tumbuh di dalam tanah itu bermacam-macam serangga-serangganya itu, dari mulai yang dari mulai nantinya jadi undur-undur ya keras gitu. Iya. Bukan orang-orang. Kalau ulat bukan. Aneh namanya apa? Mungkin ya mungkin sebagian kumbang ya. Tapi kalau untuk kumbang juga suka di sini dalam tanah membuat itu. Nah, kalau misalnya ingin jelas sekali, mungkin nanti kami ambil sampelnya, diidentifikasi di laboratorium biologi di Fakultas MIPA, di FMIPA bisa Pak gitu. Jadi nanti kami bisa tahu ini binatang apa gitu, namanya, spesiesnya, jenisnya dan seterusnya gitu. Kalau hanya begini aja nggak bisa, ya kalau hanya bisa itu cerita. Jadi harus diidentifikasi di laboratorium karena harus dilihat juga disamakan dengan jenis-jenis yang ada di sana gitu. Ya, gitu Pak. Mohon maaf Bu Hena, saya mau menyampaikan Pak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Pak Yoyo dan kelompok Mudi Kamulyan yang kami hormati. Saya penasaran datang ke sini, berapa kira-kira volume sampah tiap hari diproses? Apakah semakin meningkat atau tambah menurun? Harapannya kan tambah menurun Pak ya? Atau bagaimana? Mohon dijelaskan Mas. Iya, terima kasih. Di awal-awal kami memulai dengan tantangan 1000 kakak, tetapi kami menghitung bahwa 3 RW itu hanya 839 kakak. Itu kami tiap harinya itu ada satu dosa ini organiknya beres, dan ada tas-tas kresek gede-gede itu kira-kira ada sekitar 6 di atasnya dimunjung. Kalau hitung-hitungan jadi kompos jadi dari proses satu dosa ini itu kira-kira apa jadinya sekitaran 100 kg. Jadi ya 100 kg. Jadi ya itu jadi itu awal dulu. Namun saat ini kami sebenarnya kepengen berkembang, tapi sekarang kira-kira hampir 4 bulan 5 bulan ini kami menurun Pak, utamanya organik. Bahkan memang organiknya itu hanya di RW 2 saja, karena itu tadi motor yang kami gunakan ini terkomplain oleh masyarakat di pengambilan jatuh dan tercecer. Iya, yang kedua adalah rem. Jadi kami hanya ini sekedar pengambilan itu, yang kami juga salah satu daerah wilayah cakupannya di SMP 13. Jadi arahnya dari SD Sampangan, Hinggas itu pengambilan itu aja. Sementara yang pengambilan untuk lainnya pakai pak gerobak yang biasa kita pakai. Mungkin kalau lihat di jalan ada yang satu-satunya punya kami itu adalah yang sudah terpilah. Kalau Ibu nanti pas versa ada organik, non organik, biru dan kuning, itu udah punya kami. Satu-satunya gerobak yang di veteran itu yang berani memilah itu kami. Tapi memang ini orangnya kecil tapi mintanya gede, artinya panjang itu ya. Padahal waktu itu ya opor agak gede Pak, buatan opor apa Pak. Jadi artinya itu, jadi nanti kalau jadi saat ini kami menurun Pak, utamanya di organik. Dikarenakan ini mudah-mudahan nanti setelah Bapak Ibu ini sudah ada perbaikan, ya kami akan yang organiknya kita coba lagi, karena saat ini kasihan mereka ini sering dimarahi orang
apalagi setelah kejadian itu, waduh, trauma. Kira-kira sekitar 100 itu kalau jadi itu kan berarti 1 bulan itu kalau dihitung libur 4 hari untuk minggu kira-kira sekitar 2,6